I see the sunshine. I see your smile. It's a beautiful day. Just open your eyes and free your mind. It's a brand new day. 就在美丽了，就在美丽了。Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua ya? Melanjutkan program yang lalu ya Bapak dan Ibu, kita kemarin sudah cerita tentang bisnis ya. Kita tempo hari kita sudah cerita tentang bisnis anti lockdown. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa bagaimanapun kondisinya bisnis tetap harus jalan, betul? Ya, ketika bisnis tidak jalan maka banyak masalah yang akan terjadi ya. Di antaranya mungkin ekonomi yang berantakan ya. Orang tidak bisa mendapatkan penghasilan dan lain-lain ya. Kemudian perusahaan pun akan kolaps dan yang dikhawatirkan akhirnya banyak orang yang akan terkena PHK. Nah, ini sangat tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya sama-sama berdoa mudah-mudahan program kondisi ini segera membaik ya. Oke, masuk ke tema yang ingin saya sharingkan hari ini. Hari ini saya kebetulan sendiri. Saya tidak dengan partner saya ya Pak Rohadi ya, karena memang ini mendadak ya kesannya, jadi nggak apa-apa kita atasi sendiri insya Allah, dan mudah-mudahan ini tetap memberikan banyak kontribusi pengetahuan juga inspirasi bagi Anda semua ya. Nah Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Muhammad Rifki Arif ya. Bagi yang belum kenal, saya membangun bisnis ini bersama dengan istri ya Ibu Diana Darmawan ya, dan alhamdulillah kami sudah berbisnis sejak usia 19 tahun ya, dan memang berkomitmen ya untuk berdiri di kaki sendiri ya, artinya tidak bergantung dengan perusahaan atau dengan bekerja di tempat orang lain ya. Alhamdulillah waktu itu usia 19-20 tahun kita sudah mencoba memulai bisnis, dan alhamdulillah usia 25 tahun sudah menikmati sedikit ya pencapaian-pencapaian yang kami harapkan, dan alhamdulillah diantaranya adalah pernah menjabat sebagai komisaris satu perusahaan travel haji umroh ya di Surabaya. Oke. Dan beberapa kemudian ada tantangan dan lain-lain ya. Pastilah ya, setiap orang mesti akan melalui kisah itu, dan alhamdulillah dengan izin Allah kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan peluang yang sangat hebat, yaitu peluang bisnis Melilia ya sejak tahun 2006 ya. Waktu itu usia kami baru 31 tahun, dan alhamdulillah mencapai posisi tertinggi di Melilia dalam waktu 10 bulan. Ya, dalam omset yang pertama waktu itu kami mulai hanya modal sekitar 700.000 ya untuk konsumsi di awal. Kemudian ketika kami memutuskan untuk berbisnis, kami mulai stok modal 5 juta, dan kemudian alhamdulillah menginjak omset 1 miliar pertama itu kurang daripada 1 tahun ya. Jadi ini satu pencapaian yang alhamdulillah menurut kami sangat kami syukuri ya. Nah, untuk mengenal lebih jauh ya, izinkan saya membagikan video profil berikut ini.
tapi pada dasarnya inilah gambaran tentang kami ya. Mudah-mudahan kalau Bapak dan Ibu ingin kenal lebih jauh, boleh silakan follow Facebook saya, yaitu Crown Muhammad Rifki ya, MOCHAMADRIFKI, atau Instagram ya, tapi jujur Instagram ini masih agak kurang aktif ya, @CSDRifki @CSDRifki ya. Silakan Bapak dan Ibu ini untuk berkenalan kita lebih jauh. Oke, yuk kita lanjutkan program berikut kita ya, yaitu Bapak dan Ibu, kalau boleh saya bertanya, pernahkah ada yang mengetahui apa sih sebenarnya yang Anda lakukan atau Anda inginkan dalam kehidupan ini? Kalau Anda tahu bahwa Anda memiliki sisa hidup ya, berkat dari Tuhan ini Anda punya sisa waktu untuk hidup, kira-kira apa sih yang sebenarnya Anda ingin betul Anda wujudkan? Ya, saya rasa setiap orang mestinya ada ya satu dua hal atau mungkin banyak hal yang ingin diwujudkan dalam kehidupannya tapi sampai sekarang belum terwujud ya. Apa di antaranya? Mungkin Anda bisa ya di sini satu gambaran ya, bukan semuanya di sini bukan, tapi mungkin satu gambaran ya, beberapa poin yang bisa dilihat dari kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Satu, ingin memiliki tabungan dana pensiun ya. Ada nggak? Ya, suatu saat apakah Anda memang ingin kerja sampai mati atau sampai akhir hayat Anda, atau memang Anda punya satu waktu untuk pensiun? Ya mestinya semua ingin waktu untuk pensiun, menikmati hidup, banyak waktu untuk ibadah, banyak waktu untuk sosial, gitu kan? Tapi sayangnya banyak daripada kita tidak memiliki tabungan maksud saya, sehingga banyak orang harus bekerja lagi di usia pensiun mereka. Yang kedua, banyak waktu untuk keluarga, ya. Jadi ini sebenarnya kita bebas waktu, tapi sayangnya juga tidak, ya. Kebanyakan waktu kita dipakai untuk bekerja. Bersyukur saja hari ini kita ada program lockdown atau PSBB sehingga kita lebih banyak di rumah. Dan Anda bayangkan kita sudah 1 bulan lebih ya, hampir jalan 2 bulan ya. Alhamdulillah kita kumpul sama keluarga. Tapi sayangnya kemarin di Jakarta katanya ya, ketika terjadi lockdown seperti ini, itu ada satu hal Pak, satu fenomena yang menarik, satu fenomena yang naik itu apa? Angka perceraian semakin tinggi. Nah, kok bisa? Iya, itulah kenapa ya, mungkin karena bapaknya sering di luar, ibunya juga sering nggak di rumah, ketika ketemu di rumah akhirnya tidak terjadi kecocokan. Wallahu alam. Di Cina pun juga demikian. Ya, terjadi banyak pertengkaran, ya. Kemudian ada program aktualisasi diri, artinya apa? Kita pingin kita diakui. Ya, dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang kita sudah punya jabatan. Ya, dulu kita belum menikah, akhirnya sudah menikah. Kita pingin aktualisasi diri, itulah sifat dasar manusia. Yang berikutnya lah ingin dikenal masyarakat, ya. Kemudian yang berikutnya banyak teman dan sahabat, sehat bugar dan panjang umur, betul nggak kira-kira? Oke, ada nggak dari Anda punya niat untuk sehat sampai akhir hayat? Ada ya? Oke, itu adalah satu pilihan yang baik ya. Kemudian ada lagi Bapak dan Ibu, yang terakhir yang umumnya orang ingin dapatlah sukses dan bebas finansial. Ya, sukses dan bebas finansial. Nah, ketika Bapak dan Ibu berpikir tentang sukses dan bebas finansial, apa yang Anda pikirkan? Ya, artinya apa? Artinya Anda betul memiliki uang, sudah tidak ada masalah buat Anda. Ya, atau setidaknya bisa bicara gini, kalau Anda punya penghasilan pasif, ya, penghasilan pasif itu lebih besar daripada Anda punya kebutuhan setiap bulannya. Ya, ini beberapa gambaran keinginan. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada keinginan di mana? Silahkan jawab ya di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ya nanti kita sama-sama mendoakan dan sama-sama diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang baik ini. Silakan tulis apa yang Anda inginkan atau apa yang impian atau cita-cita Anda yang belum diwujudkan ya. Nah, silakan tulis. Oke. Sambil Anda menulis ya, saya lanjutkan ya. Jadi Bapak dan Ibu, nah pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang bisa mewujudkan impiannya selama dia hidup? Kebanyakan untuk mewujudkan impian, orang mesti harus bekerja, betul? Ya, artinya apa? Dia mesti mau berupaya, dia mesti mau bekerja. Nah, kerja mereka seperti apa? Ya, kerjanya macam-macam ya. Ada yang bekerja sebagai karyawan, ada yang kerja sebagai pebisnis, ada yang bekerja sebagai profesional. Ya, apapun dia bekerja. Tapi tahukah Anda, Bapak dan Ibu, ketika kita buka statistik ya, statistik yang dibuat oleh United States of Insurance Association, ya, jadi industri asuransi di Amerika itu membuat satu penelitian bahwa orang yang betul-betul sukses atau betul-betul kaya dan kaya raya setelah mereka bekerja 40 tahun,
itu ternyata hanya 5% saja. Jadi bayangkan ya, mereka bekerja keras pagi, siang, sore, kadang-kadang pulang sampai malam dan seterusnya. Itu setelah diteliti dari 100 orang, itu hanya 5% loh yang betul-betul memiliki kekayaan atau kaya raya, penghasilan stabil, sukses finansial, kebebasan finansial dan sebagainya. Nah, 95% lainnya itu ternyata mereka harus hidup di dalam garis kelas yang tidak menyenangkan, yaitu apa? Golongan kelas menengah bahkan miskin. Ini 95%-nya. Anda bayangkan perjuangannya untuk masuk ke golongan 5% itu sangat sedikit loh. Kenapa? Dari 100 yang berusaha selama 40 tahun cuma 5% aja yang betul-betul sampai. Ya, dari 5% ini Bapak dan Ibu ini sangat sedikit sekali. Nah, pertanyaan saya adalah Anda saat ini ketika Anda sudah bekerja, apakah harus Anda buat evaluasi, oh saya sudah bekerja 5 tahun, oh saya sudah bekerja 10 tahun, oh saya sudah bekerja 20 tahun, saya sudah bekerja 30 tahun, oh saya sudah mau pensiun nih 5 tahun lagi. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan adalah Anda membangun kerja Anda untuk mendapatkan impian Anda, atau Anda bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Ada dua ya, ada orang yang bekerja untuk hari ini, ada orang yang bekerja untuk mewujudkan impian. Atau ada yang ketiga, ada orang yang bekerja untuk hari ini dan mewujudkan impian. Pertanyaannya, Anda posisi yang mana? Jangan-jangan Anda yang cuma nomor satu. Anda hanya bekerja untuk bisa makan hari ini, untuk bisa bayar sekolah hari ini, untuk bisa bayar kontrakan tahun depan, ya. Nah, hati-hati Bapak dan Ibu, waktu kita nggak banyak, ya. Jadi di antaranya yang 5% ini, mereka 1% kaya raya, artinya apa? Setelah mereka pensiun, mereka tetap memiliki penghasilan yang stabil. Kalau waktu bekerja dia punya penghasilan misalkan 100 juta satu bulan, pada saat dia tidak bekerja lagi, dia masih punya penghasilan 100 juta per bulan. Ya, hebat nggak? Nah, siapa yang mau boleh kira-kira? Ya, seperti itu. Nah, tapi yang 95% ini menyedihkan, Pak. Artinya apa? Mereka setelah fight habis-habisan selama 40 tahun bekerja, ternyata ya, 5% lagi masih harus bekerja di usia pensiun mereka. Pertanyaannya, pernah nggak Anda ketemu orang-orang yang bekerja lagi di usia pensiun? Mestinya pernah ya, udah usia 55 tahun, ternyata masih harus bekerja lagi, usia 60 tahun, masih harus bekerja lagi. Pertanyaannya, mereka rata-rata bekerja tujuannya untuk apa? Karena hobi kah? Atau karena kebutuhan hidup? Ya, kebanyakan karena faktor kebutuhan hidup. Oke, nah yang kedua Bapak dan Ibu, dari 95% ini, 12%-nya itu bangkrut Pak, Bu, di usia pensiun. Mereka bangkrut di usia pensiun karena apa? Karena pada saat mereka stop bekerja, mungkin sebagai karyawan, akhirnya mereka mencoba berbisnis. Mencoba bangun inilah, mencoba bangun itulah, buka lahan inilah, buka lahan itulah. Akhirnya apa? Mereka mengeluarkan modal begitu banyak, tabungan pensiun selama 20-30 tahun mereka bekerja, itu ternyata habis dalam waktu hitungan beberapa bulan saja. Nah, ini kisah nyata daripada ayah saya sendiri ya. Ayah saya sudah 30 tahun kerja di bank, kemudian pada saat pensiun, beliau masih punya 3 anak yang harus sekolah, dan ternyata beliau mencoba membangun bisnis ya, buka toko, buka warung, dan apa yang terjadi dalam waktu 4 tahun Bapak dan Ibu, semua yang dimodal itu hampir habis. Ya tinggal sisa 10%-nya saja. Anda bayangkan 30 tahun kerja habis dalam waktu 4 tahun. Belum lagi kalau ada penipuan lah, usaha dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, itu akan membuat orang cepat bangkrut. Nah, yang menyenangkan Bapak dan Ibu ketika orang pensiun itu apa? Dia langsung meninggal, Bu. Kenapa langsung meninggal? Iya, karena dia meninggal, dia sudah tidak punya kebutuhan apa-apa lagi kan? Dia sudah nggak perlu bayar listrik, dia sudah nggak perlu bayar apapun lah ceritanya gitu ya, dia langsung meninggal. Tapi kebanyakan tidak begitu. Kebanyakannya adalah banyak daripada kita, setiap kita ulang tahun selalu doakan panjang umur. Betul nggak? Ya, kita selalu selamat panjang umur ya, selamat panjang umur. Dia lupa doakan, jangan cuma panjang umur doang, kalau bisa rezekinya sampai akhir hayat tidak punya hutang. Nah, itu harusnya selalu begitu. Karena apa? Yang agak menyakitkan itu Pak, 49% orang ini justru mereka hidupnya apa? Diberikan umur panjang, tapi hidupnya bergantung dengan orang lain. Ayo Bapak dan Ibu, yuk sama-sama sejenak kita merenung 1 menit kurang lah, 30 detik ya. Ambil nafas, ya, kira-kira kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Anda mau masuk golongan mana? Coba pikir yuk, silahkan. Saya kasih waktu 10 detik ya. Bayangkan kalau Anda hari ini masuk golongan 49%. Akhirnya Anda harus diberikan umur panjang oleh Tuhan, tapi hidup Anda bergantung dengan orang lain. Bergantung dengan anak Anda, bergantung dengan ponakan Anda,
bergantung dengan lingkungan. Adakah yang punya keinginan seperti itu? Oke, saya yakin tidak. Betul? Ya, saya yakin tidak. Oke, kalau misalkan tidak, berarti apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah Anda harus loncat dari 95% ke 5%. Tapi Pak Rifki kesempatannya sedikit. Ya, daripada kita tidak usaha sama sekali. Betul? Kalau kita tidak usaha sama sekali, ya sudah habis total, kita nggak punya kesempatan. Tapi selama kita mau usaha, Anda mesti punya kesempatan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, kalau begitu apa yang menjadi modal kita? Bukan uang. Uang itu bisa habis seketika. Ya kan? Yang Anda punya yang sangat hebat yang Anda punya saat ini adalah apa, Pak? Waktu. Waktu, Pak. Anda dan saya diberikan kehidupan, siklus kehidupan manusia ini sudah lengkap. Tuhan memberikan jatah kita lebih kurang 60-70 tahun, betul? Ya, bahkan ada beberapa yang sudah sampai hampir 80 tahun. Alhamdulillah orang tua saya mungkin tahun ini 79 tahun, ya bersyukur. Tapi alhamdulillah dalam kondisi sehat, tidak terbaring sakit, ya masih bisa tenis kadang-kadang, masih bisa berkebun, dan luar biasanya masih memiliki penghasilan di usia pensiunnya. Itu yang luar biasa. Di mana banyak orang di usia pensiun langsung berhenti penghasilan dan dia harus hidup dari bulan ke bulan dengan satu ketidakpastian. Nah, yuk kita lihat nih lifespan namanya, siklus kehidupan kita. Kita anggaplah lahir di usia 0, ya. Anda tahu dalam kehidupan ada masa disebut 7 tahunan, ya. Ini 7 tahun, setiap 7 tahun kita ada perubahan dalam kehidupan kita. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 dan seterusnya, ya. Anda perhatikan ketika 0 sampai 7 tahun Anda masuk 7 tahun di usia apa? Ya, Anda usia SD. Anda mulai SD. Anda mulai belajar sesuatu yang penting dalam kehidupan Anda, belajar tanggung jawab, ya belajar keahlian dan sebagainya. Lihat usia 14 tahun apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Ya, Anda masuk usia balik. Yang wanita mulai menstruasi, kemudian yang pria mulai balik, ya, dan akhirnya punya tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap lingkungan dan terhadap agamanya. Usia 21 tahun inilah usia kedewasaan Bapak dan Ibu, ya. Usia 28 tahun dan seterusnya kita mulai berkarir, ya. Saya kasih gambaran gini. Jadi usia 7 sampai 21 tahun adalah usia belajar. Ya, jadi ini betul-betul fase belajar. Belajar apa? Belajar apapun. Ya, ini soal 21 tahun. Nah, usia 21 tahun sampai 42 tahun adalah usia kita berkarir. Kita mulai membangun karir, membangun usaha sendiri, ya, kemudian mulai menginjak dengan kaki kita sendiri, mulai membangun keluarga. Inilah usia karir. Sampai usia apa? 42 tahun. Hati-hati, 42 tahun adalah masa pertengahan dalam kehidupan Anda. Ya, 42 tahun. Kenapa? Di masa setelah 42 tahun adalah mulai masuk fase yang penting dalam kehidupan Anda. Adalah fase puncak dari kehidupan Anda. Bisa puncak kehidupan, bisa puncak karir. Ya. Nah, kemudian di usia 63 tahun sampai 77 tambah 7 84 lah anggaplah, ya. Sampai usia 84 tahun adalah masa tua. Atau bahasa umumnya masa tunggu. Ya, kita masih tunggu. Ini masa tunggu kita untuk apa? Ya, untuk kita dipanggil kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi berarti setiap orang bisa mati tiba-tiba, betul. Ya, tidak ada jaminan orang akan hidup sampai tua, betul. Tapi pertanyaannya adalah ketika Anda diberikan umur usia panjang, usia tua, apakah yang sudah Anda siapkan? Ya, nah tadi Anda masuk golongan 5% atau Anda masuk golongan 95%. Kalau Anda masuk golongan 95%, Anda masuk golongan yang 49% artinya bergantung hidupnya dengan orang lain atau mau seperti apa. Inilah yang perlu kita persiapkan. Dengan fase ini saya ingin menunjukkan pada Anda di mana titik Anda sekarang. Ya, kalau teman-teman saya sekarang, saya alhamdulillah usia 45 tahun, ya. Di usia 45 tahun saya sudah melewati fase masa puncak atau berada di puncak. Puncak apa? Mungkin puncak kesehatan saya, ya puncak karir saya. Maka kalau sampai usia berapa? Sampai 63. Maka kalau ada momentum hebat kita kejar sampai apa? Sampai 63 tahun. Ya. Nah, untuk fase ini mungkin kita mulai berpikir bahwa kita kalau hidup di dunia ini anggaplah kita mau hidup 1000 tahun lagi kan gitu. Kita persiapkan kehidupan sampai 1000 tahun yang akan datang, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dari usia 49 ini terus naik sampai 63. Kalau Bapak Ibu ada di usia berapa? Oh, saya di usia 28, Pak Rifki. Good. Itu usia sangat ideal untuk Anda membangun karir Anda. Anda boleh trial, Anda boleh coba-coba. Tapi kalau udah usia 42 tahun ke atas nih, sorry, don't try. Ya, jangan coba-coba. Ya, bahasa Inggrisnya bukan gitu. Don't even you try. Jangan Anda pernah mencoba kecuali sesuatu yang
Anda baru. Karena apa? Kalau Anda gagal di sini, Anda terpuruk di sini, Anda bisa punya kehidupan di akhir yang susah. Oleh karena itu, Bapak Ibu please ya, Anda perhatikan di mana saldo Anda. Yuk silahkan tulis Anda usia berapa. Ya, saya usia 45 tahun insya Allah tahun ini. Ya. Nah, dari saldo usia ini, inilah yang Bapak dan Ibu saya ingin ajak untuk mulai berkalkulasi. Di manakah sebenarnya golongan 95% dan gimanakah golongan 95%. Golongan 5% Bapak dan Ibu itu ternyata seperti ini. Mereka ada bekerja di kuadran kanan. Mereka ada populasi 5% itu tidak sebagai karyawan, juga tidak sebagai self-employed, tidak juga sebagai pebisnis. Tapi mereka adalah sebagai pengusaha besar yang memiliki sistem dan juga investor. Nah, yang 95% yang tadi, 95% populasi tadi itu ada di kuadran kiri. Ini loh, sebagai karyawan maupun sebagai self-employed. Nah, ini mungkin agak rancu, kalau karyawan semua sudah tahu lah, ya. Anda hati-hati, saya minta hati-hati. Siapapun Anda, kalau Anda sebagai karyawan, walaupun jabatan Anda tinggi, perhatikan, mohon dicatat, mohon betul-betul ditancapkan dalam pikiran Anda adalah Anda bukan pemilik perusahaan itu. Anda bukan pemilik perusahaan itu. Artinya apa? Once walaupun Anda seorang direktur, Anda kemudian tidak mampu bekerja lagi, Anda tiba-tiba bisa berhenti dari pekerjaan itu dan Anda kehilangan penghasilan Anda. Anda perhatikan kalau misalkan Anda hari itu memiliki tanggung jawab pada anak atau istri, maka apa yang terjadi? Yang terjadi Anda langsung jatuh bangkrut keluarga Anda. Karena apa? Anda sudah punya gaya hidup yang besar tapi penghasilan langsung nol. Ya. Pak Ivi, kalau saya sebagai self-employed gimana? Gak masalah. Kalau Anda sebagai self-employed bagus, tapi jangan terus-terusan ada di situ karena itu bahaya. Apa bahayanya? Perhatikan, sebagai self-employed, sumber penghasilan itu berpusat pada diri Anda. Misalkan Anda seorang arsitek. Anda jago menggambar, Anda dibayar mahal, Anda sangat hebat. Tapi pertanyaannya ketika Anda tidak mampu menggambar lagi, tidak Anda berkreasi lagi, atau Anda sudah tidak ada di dunia ini, bagaimana keluarga Anda memiliki sumber penghasilan? Bagaimana juga dengan dokter yang aktif? Sama. Bagaimana Pak Rifki kalau saya adalah seorang membangun usaha dari kecil? Good. Jangan Anda hanya berada di golongan sebelah kiri, self-employed. Anda segera pindah hijrah ke status business owner, membangun dengan sistem. Anda harus punya karyawan, Anda punya sistem yang suatu saat ketika Anda sudah tidak mampu bekerja lagi di sini, tapi bisnis Anda tetap jalan. Karena apa? Anda sudah mengelola sistemnya. Bagaimana turnover karyawan Anda? Tapi jujur Bapak dan Ibu, jujur ya, perhatikan ya, permasalahan yang paling utama apa? Sangat sedikit sekali orang bisa pindah dari kuadran kiri kepada kuadran kanan. Sangat susah sekali orang pindah kuadran kiri kepada kuadran kanan. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah orang akan lama jadi karyawan. Dia mulai dari karyawan dia pindah kepada self-employed. Tapi dia mau naik sebagai business owner nggak bisa. Dia sebagai self-employed, dia tidak bisa naik sebagai business owner. Karena apa? Semua orang dalam usahanya bergantung pada dirinya. Oke, perhatikan. Memang uang Anda banyak. Tapi selama Anda tidak bisa mengelola uang Anda dalam investasi yang tepat, Anda tetap ada di kuadran kiri. Atau kalau Anda sebagai pebisnis tidak mampu membawa bisnis Anda sebagai bisnis yang punya sistem, sorry, Anda akan sangat resiko. Ya, jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan di sini saya tidak bicara tentang banyak-banyakan uang dalam menghasilkan. Karena karyawan juga bisa dapat uang banyak. Self-employed juga bisa dapat uang banyak, tapi yang saya bicara adalah keamanan finansial. Setelah Anda tidak mampu bekerja lagi, berapa lama keluarga Anda tetap bisa hidup dengan sumber penghasilan atau sumber uang Anda. Oke, nah Bapak dan Ibu, inilah yang ingin saya betul-betul sering saya cerita kepada Anda semua, ya, kepada kawan-kawan saya sering gugah, ayo bangun-bangun. Apa sebab? Karena gini loh Bu, Pak, ketika Anda sebagai seorang karyawan dan Anda akan mengejar posisi puncak, Anda pasti akan mengejar posisi apa? Anda akan mengejar posisi eksekutif, bukan? Apa di eksekutif itu? Mulai manager up, ya, manager, senior manager, general manager, bahkan sampai direksi. Perhatikan, ketika orang sudah menempatkan diri sebagai posisi manajer atau eksekutif, pasti dia punya lifestyle yang tinggi, dia punya kehidupan atau dia punya pengeluaran mesti tinggi, income gede tapi pengeluarannya gede. Nah, ini yang jadi satu masalahnya apa? Ketika dia sudah tidak mampu bekerja lagi atau di hari tua dia sudah tidak bekerja lagi, maka apa yang terjadi? Dia akan jatuh miskin loh. Dan ini majalah SOA sudah membuktikan dan membuat satu survei, 80% eksekutif miskin di hari tua. Anda perhatikan, 80% ya. Jadi yang betul-betul selamat cuma 20%. Siapa yang 20%? Mungkin yang mereka akhirnya bisa menyisihkan uang untuk investasi. Tapi jujur, hari ini banyak sekali eksekutif kita habis dengan lifestyle-nya, ya. Oke.
Nah, kalau kita lihat lagi, kalau dari bisnis gimana Pak Rifki? Kalau tadi kan ada dua ya, employee dan self-employed. Kalau kita sebagai pebisnis gimana Pak Rifki? Oke, kita lihat setiap bisnis biasanya mulai dari sebagai UMKM. Ya, bisnis kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini ada juga statistik UMKM di Amerika ya, Bapak Ibu perhatikan. Ini ada gambar merah, orange, dan hitam. Perhatikan ya. Ini hal menarik nih. Nah, lihat. Yang merah ini siapa? Ternyata Bapak dan Ibu, dari penelitian mereka, dalam 1 tahun dari 100 pebisnis, misalkan tahun 2020 nih, bisnis masuk, ya, UKM baru masuk, usia lebih kurang ada 100 orang atau 100 bisnis. Nah, dari 100 bisnis itu ternyata Bapak dan Ibu, mereka yang bisa, yang sudah gugur, bukan bisa ya, tapi yang sudah gugur, bisnisnya di tahun pertama itu sebanyak 50% yang gagal. Ya, 50%-nya mencoba bertahan. Anda perhatikan, masuk nih 100. Dari 100, 50% gagal. 50% coba bertahan. Anda bayangkan. Jadi 50-50, itu ngeri banget, ya. Terus yang kedua apa Bapak dan Ibu? Terus yang 50% gimana Pak Rifki? Yang 50% ini saya wakili dengan warna yang orange. Kenapa mereka? Karena ternyata mereka Bapak dan Ibu itu sampai dengan tahun kelima yang bertahan itu 95%-nya itu gagal dalam 5 tahun pertama. Dan 5%-nya mencoba bertahan. Ya, jadi yang hitam ini Pak Bu, anggaplah yang 5%-nya. Jadi bayangkan yang hitam ini 5%-nya. Jadi dalam 5% itu mereka mencoba bertahan, mencoba loh ya, bukan betul-betul bertahan. Jadi perhatikan, 100 masuk, 50 gagal. Nah, 50 sisanya itu berjuang sampai tahun kelima, ternyata 95%-nya gagal, tinggal 5%-nya. Lah 5% diwakili oleh yang hitam itu. Nah, pertanyaannya, apakah yang hitam itu kemudian menjadi bisnis yang besar? Belum tentu juga. Kenapa? Karena ternyata setelah 5 tahun ke tahun kelima itu ternyata yang mereka melanjutkan hidup itu banyak yang kondisinya hidup segan mati tak mau. Artinya apa? Usaha ya sudahlah, yang penting ada penghasilan lah, walaupun dikit-dikit tak jalankan lah. Artinya daripada saya tutup, saya nggak ada kerjaan lagi, saya nggak ada usaha, udah biarin gitu aja. Akhirnya apa? Dia cuma untuk hidup, untuk ya bukan membangun, dia menjalankan keseharian ya tadi, hidup segan mati tak mau. Dia mau tambah invest lagi sudah nggak ada lagi, dia mau membuat sesuatu yang besar udah nggak ada tenaga lagi. Perhatikan Bapak dan Ibu, ini adalah kebanyakan daripada pebisnis. Makanya kenapa self-employed susah sekali masuk kepada business owner, karena faktor ini. Apa yang menyebabkan? Perhatikan, mungkin saya tidak siapkan slide-nya ya, saya tidak siapkan slide-nya, tapi saya kasih catatan bahwa kenapa ini terjadi. Simple, dalam bisnis itu ada dua Bu, dalam cash flow simple ada dua, yaitu pengeluaran dan pemasukan. Ya, saya tidak bicara macam-macam, tapi cuma dua aja nih Bapak Ibu gampangannya. Ada cash flow yaitu pemasukan dan pengeluaran. Apa yang terjadi? Yang pasti di dalam bisnis itu apa? Pemasukan atau pengeluaran? Ayo, kira-kira jawabnya. Pengeluaran atau pemasukan? Ya, yang pasti itulah pengeluaran. Perhatikan, Anda belum mulai usaha, Anda sudah punya modal keluar. Anda harus sewa tempat, Anda harus mulai bayar karyawan, Anda mulai bayar iklan, Anda mulai bayar desain, Anda bayar juga stok produk dan sebagainya. Sudah apa? Pengeluaran. Pemasukan sudah ada belum? Belum. Jadi pengeluaran sudah pasti, pemasukan belum pasti. Itulah yang menjadi masalah kenapa 50% gagal di tahun pertama, kemudian 95% gagal di tahun kelima, hanya 5% yang mencoba bertahan dengan hidup segan mati tak mau. Itu Pak faktornya. Jadi jangan, saya punya bisnis saya sendiri, sorry Pak, kalau belum sampai di atas 5 tahun dan Anda belum besar, Anda belum bisa buktikan apapun. Kenapa? Perhatikan. Dalam setiap fase itu ada siklusnya. Seperti sekarang ada siklus krisis. Ada siklus krisis. Kita ada krisis 98, krisis 2008. Sekarang krisis 2018 yang berkepanjangan sampai krisis 2020. Setiap 10 tahun semua berubah. Nah, bayangkan kalau Anda punya usaha kemudian Anda karyawan sudah terlanjur banyak, pengeluaran usaha terlanjur banyak, kemudian income Anda langsung omset Anda langsung drop, apa yang terjadi? Bisnis tidak bisa bertahan lama. Itu kondisi seperti itu, Pak. Jadi inilah faktor banyak sekali UMKM, dan bahkan di era krisis 2020 ini diprediksi 90% UMKM akan tumbang di babak pertama atau di ronde pertama. Jadi hati-hati ya. Hati-hati, Anda harus melihat kondisi keuangan Anda. Terus solusinya gimana Pak Rifki? Oke, ini solusi yang menjadi pilihan saya sejak